yang sesaat lagi mungkin akan kita lihat juga 5 menit awal. Apakah akan ada baku hantam karena first turtle? Ini Geek Farm gede banget poinnya. Yes, bener banget. So, ini dia yang sudah ditunggu-tunggu untuk siapakah poin match win pertama langsung dipandu oleh Kalung Aman. KB. Pulung. Richard Aman. Let's go. Alright, Fearless si tak kenal takut seperti biasa menuju ke arah Purple terlebih dahulu karena kita tahu Baras salah satu hero jungle yang cukup penting dan di sisi baliknya Baloyski terbuka, terekspos begitu saja dan bahkan dia belum melakukan engage lebih dalam lagi. Dia hanya menjaga pergerakan menuju ke arah Purple Buff karena mereka sadar, lihat, dipaksa terus dan bahkan dari rivalnya udah memberikan informasi daripada para pemain tim Rebellion kalau mereka kayaknya setelah Orange gak bisa langsung rusuh. Harus didapetin terlebih dahulu dan bahkan Baloyski. Baloyski tertangkap tapi dia untungnya berhasil mendapatkan satu Lito Wanderer. Berhasil diselamatkan karena kalau tidak dapetin Lito dia bisa ditumbangin Profesor. Iya, bahkan rugi. Dan rugi sekali. Dan apalagi ditambah dengan kita tahu dashnya kan cuma bisa 2 kali. Tadi ketarik loh tiba-tiba. Iya mendadak itu ketariknya. Nyebrang tembok Pak. Itu nyebelin banget. Masalahnya pulangnya kita belum tentu bisa nyebrang tembok lagi. Tapi sekarang untuk pertempuran di area god lane-nya masih sama-sama nahan. Dan Fearless dah dengan stack 25-nya udah gede banget. Fun fact. Kick dan RBL sama-sama masih menelan lustrik 3 kali diambil lagi di season 10. Match ini akan jadi penentuan untuk siapa yang pecah. Pelur duluan. Alright, sambil di pasar Baloyski bukan satu buah pergerakan tapi ternyata Swirl masih bertahan dan bahkan guiding win masih tetap dengan absorb damage-nya. Oke, stiker akan. Musiknya boleh-boleh. Dan bahkan di sisi sebaliknya, kalau gue lihat Heist ini akan coba di King. Dan bahkan ada tanda seru di pasar Baloyski terdeteksi cedera kali ini harus cedera. Terkena satu buah tembakan dari Heist. Recall telah dikumandangkan dan bahkan Baloyski ini nih bedanya. Baloyski dia nggak bikin sedikit pergerakan yang benar-benar lama di atas. Tapi dia rotasi sebentar. Kalau emang nggak ada apa-apa, dia akan balik lagi. Karena ada ganking, dia top lane. Dan bahkan didapatkan spotnya oleh seorang Baloyski. Dengan execute Swirl, tapi dia ditukarkan dengan satu poin juga. Bersama dengan Turtle, posisi seperti ini dimenangkan Rebellion Zion. Iya, ini hitungannya rugi loh buat Ini teman-teman dari rugi. Geek Farm karena mereka sebenarnya mendapatkan 1 tukar 1. Walaupun plating. Yes, tapi Walaupun plating. objektif terpentingnya malah yang terlepas. Namun it's okay buat sekarang karena balik lagi mereka cukup maksain agar Haze dengan kita tahu Weapon Master dia lebih optimalin ke arah physical damage, movement speed. Dan di sini dia tidak memiliki kapabilitas tentunya untuk bertahan hidup lebih lama lagi dikarenakan ganking 3 orang tadi. Wah, ini harus pintar-pintar lagi untuk bisa memberikan sebuah pergerakan karena dengan adanya Julian bersama di dalam rumputan udah berhasil mendapatkan Lasukara Val. Tidak menyadari kalau rumput yang tidak bergoyang bukan berarti rumput itu tidak berbahaya. Alright, dan bahkan kalau bisa gue bilang itu dia di sisi sebaliknya. Dairon melakukan sedikit clear minion. Agak sedikit terpaku oleh seorang Lu. Karena kalau bisa gue bilang, Dairon ini masih butuh Bloodlust dulu. Dominance Ice untuk mencoba melakukan sedikit baku hantam. Dan bahkan di sisi sebaliknya ini game pasif menurut gue. Yap. Karena walaupun dia punya seorang Baloyski, tapi lihat, Baloyski-nya sadar ini nggak boleh bermain terburu-buru. Gua tahu sulit banget untuk nge-pick off para kawanan dari tim Rebellion. Ada altar, dapat akan coba dibuka begitu saja dipaksa. Tapi terlalu menahan altar itu juga tidak baik. Dari sisi sebaliknya Fearless seorang diri. Gak ada lagi sebuah ingin overturn. Dan Fearless memakan seorang Baloyski. Mencoba dihindarkan begitu saja dan bahkan Baloyski down again. Untuk kedua kalinya, Wow. Tidak berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Gak ada Deton, bahkan Deton, welcome to my channel. Itu benar-benar tadi dua pergerakan yang memang udah ke gap duluan. Langsung aja berhasil ditangkap, diteruskan. Walaupun untuk kali ini ada Paramis lagi mulai maju ke bagian depan dengan adanya channel gak jadi keluarkan. Ternyata side-nya tapi ditabrak. Cycling Eagle Fall-nya gak mendapatkan follow up damage. Tapi di bagian belakang Dairon mendadak masuk dan juga memberikan sebuah tumpukan terhadap tubuh dari Smeralda. Dan langsung down begitu saja. Look. Oke, Kagura tadi ternyata. Wow, Sorry. dan bahkan Kagura Azura down Dairon mencoba melakukan sebuah engagement terhadap Jana Kitty. Jana Kitty retribusi di sound point. Menuju ke arah Dairon. Point Sarun flicker Dairon. Where are you going? Dan bahkan absorb damage adalah sebuah makanan. Absorb damage dikeluarkan ketika ada Stardust Dance. Makanan indah tapi itu distraction. Membuat satu buah turtle diamankan tapi tidak bisa seperti ini. Selalu berbagi poin terhadap Rebellion Zion. Geek Farm harus memikirkan di late game nanti mereka harus siap. Karena walaupun kita tahu kuat sekuat itu, tapi jangan lupakan dia bisa dihentikan. Dengan Matilda dia bisa dihentikan sama Fearless bahkan Dairon sekalipun.
Jangan lupakan itu. Itu Purple Fearless. Bobby loh. Purple Bobby berhasil untuk ditangkap dan sekarang ada lagi Detonas Welcome namun di bagian belakang dengan Blazing Blade yang mulai masuk dan juga memberikan damage dengan begitu maksimalnya untuk Eder ke Alta langsung melindungi mereka dan mereka pun masih bisa selamat, tidak ada satupun yang tumbang. Berhenti di tempat seperti yang sudah kita perkirakan. Val dia tahu untuk memberhentikan pergerakan tabila di Soul Plane. Loloski, happy birthday Heist, tapi tidak terlalu sakit. Dan ini item di early gamenya, dimana kita bisa menyaksikan. Langsung menuju ke Genius One untuk Jana Kitty mau nge-burst semua yang ada di depan. Ya, sementara kalau misalnya kita melihat dari haze-nya, dia langsung bikin ke arah Hunter Strike. Dia ingin sebuah movement speed agar nanti ketika dia dikenakan dengan Blazing Duet, dia masih bisa menghindari dengan movement speed yang dia miliki. Dan dia langsung menuju kepada Blade of Despair. Wind of Nature tidak dia buat secepat mungkin untuk menghindari Blazing Duet, tapi buat sekarang Jana Kitty sepertinya akan langsung menuju kepada Twin Blade. Atau iya. jangan-jangan Concentrated Energy. Jadi Feeling ini... gua Shadow Twin Blade. Enggak, itu Concentrated Energy. Ada satu HP di sini tambahannya. Mungkin kayak item pecahan aja. Item pecahan buat nambahin darah. Iya menurut gua, tapi kalau dia ke Shadow Twin Blade di saat posisi owning seperti ini, masih oke loh. Masih Malah oke. Swallow-nya yang gak bakal bisa bertahan hidup menurut. Kecapnya tuh agak berat dari Swallow-nya, karena kan dia masih butuh untuk item. Dia juga tidak memiliki rotasi yang cukup kuat untuk kali ini di sini. Oke, ada dua possibility item seperti top lane. Wah, wey, Weskernya ke belakang telat tadi sepertinya sehingga kehilangan dari sisa ini, tapi daerah di bawah dikeroyok oleh dua orang sekaligus. Ada sebuah kerjasama yang begitu baik dan juga Patrick ini yang kita sebutkan dari awal. Patrick apabila tidak ada penjagaan akan menjadi makanan dari Natalia Baloiskinya dengan membawa Hendra. Ini udah nikmat banget, efektif pula. Dihajar Faramisnya bergantian dan udah ada bantuan lewat dua orang yang langsung ada ke bagian depan, ada Flicker, ada Cycling Eagle nabrak langsung ke arah dari Natalianya, ditarik ke bagian belakang dan hilang sudah. Selalu Baloski yang menjadi tumbalnya, dan ini sebenarnya pertukaran yang tidak apa-apa. Mereka dapetin gold lane. Mereka berhasil menumbangkan Beatrix dan pertukaran dengan adanya satu bom mid turret juga. Sebenarnya ini merugikan sekali untuk Rebellion dan bahkan Fearless. Mau tidak mau satu-satunya jalan yang bisa dia lakukan adalah pertukaran dengan Jana satu bot Kitty. turtle. Jana Kitty ternyata berhasil mengamankan dengan cukup baik. Bahkan ini rugi benar. Ya, Rugi benar. Karena Swallow-nya ketangkep tadi. Karena ini yang overturn, ada yang lihat nggak? Itu tongkatnya udah diangkat, Iya, tapi iya. Spectre mode-nya nggak masuk. Betul. Yes. Itu yang nyebelin walaupun sekarang ya. Kesenggol dikit buat Faramis, kalau kena efek stun, nggak bakal keluar itu Spectre mode. Channeling. Channeling. Ada Hai, channeling. channeling. Swallow-nya mulai maju ke bagian depan. Ada Iya, pergerakan satu. Oh my god. Dan lihat lagi dan lagi, tidak ada satu buah pergerakan dari Spectre. Tidak ada altar di sana. Swallow. Ini udah, kalau bisa gue hitung, ini bisa menjadi Fearless? ketiga kalinya Fearless mencoba untuk memaksa Jana Kitty is coming up. Dikeroyok Fearless, dong. where are you going? Detona mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan bahkan Detona hilang. Berhasil melakukan satu buah turret tambahan. 4 atau 3 kali Swallow tidak berhasil mengeluarkan altarnya. Itu buset, itu 4 orang berapa source skill semuanya tadi dikeluarin guna untuk bisa mendapatkan dinosaur yang tebelnya bukan main ini. Iya, ditambah haze-nya aja mau ngeluarin Wesker nggak bisa. Itu kena efek dari Yin yang Gathering. Yin yang overturn dia keluarin, Yin yang Gathering otomatis ada efek stun. Yap. Pas mau angkat itu tongkatnya si Faramis nggak bisa Tidak lagi. bisa, Pak, tidak bisa, Pak. Itu terlalu Berhasil. banyak gak sih channelingnya? Ada Kagura, ada Silent juga tentunya dari Baloiski. Ada Jana Kitty juga dengan Energy Chain. Terlalu Chain. banyak ini efek stun Sisinya. yang membuat pergerakan dari Faramis gak bisa ngangkat untuk Oke, tongkatnya dia. ada HBD di depan sana dan Strange Quarter, bahkan Swallow akhirnya mengeluarkan altar di saat yang tepat. Hampir Swallow terpikul kembali melihat pemain dari tim Geek Farm. Lihat mereka langsung mencoba melepas itu. Mereka reset, mereka nggak betul terburu dan bahkan Haze di sana meng-HBD kembali pergerakan dari seorang Baloiski. Oke, kita lihat apabila nantinya Haze mendapatkan satu item tambahan lagi. Seperti apa lagi damage dari Weskernya. Mungkin akan satu combo Wesker aja menuju ke arah Kagura ataupun Kadera tanpa dengan sanggupnya bisa mengeluarkan WON sebelum mereka sadar udah ada damage yang masuk ke arah tubuh. Ini dia Fearless dengan adanya under kondisi di 5.000 gold overall. Dia yang ngebuka lore, dia tak kenal takut. Iya, dia masih berani tentunya untuk maju bagaimana memberikan sedikit space agar Yes. Fearless nanti mendapatkan juga kesempatan mengambil satu bola. Tapi bukan itu Profesor KB, problemnya adalah di mana. Lihat Baloiski body block. What a best move dan bahkan Haze kali ini mencoba untuk menyelesaikan low tapi blasting to it. Berhasil dibakar Fearless dan lihat dia terkena enhance chain. Where are you going? Fearless down menjadi 3 orang yang hilang. Fabulum
Rebel Legion, what happened Aya Naon? Ini Rebellion udah kayak kehilangan arah lagi ya. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dari tadi ya mereka udah lihat banyak sekali keraguan-raguan di dalam tubuh player dari Rebellion ini sendiri. Mulai mundur ke bagian belakang, ada 2 orangnya. Masih terkurung, purple buff-nya udah akan langsung diambil. Dan mereka hanya terkurung di dalam satu area yang mereka miliki. Nah mungkin sesaat lagi itu pun akan hilang nih. Ini udah terlalu bisa dibilang overwhelmed dari goldnya. Kita bisa melihat bagaimana 9.000 perbedaannya, udah mendekati 10.000 dan bahkan udah punya Feather of Heaven di sana dari Janakity dan Winter. Agar dia tidak terkena efek dari Titanus Welcome to my channel. Yes, dan bahkan satu hal lagi Profesor KB, dia respect sekali dengan Concentrate Energy. Ya. Dia nggak mau burst, oke dia tahu nih calculate-nya. Gue nggak burst banget, tapi at least gue sustain. Dan bahkan lihat Dairon mencoba untuk nge-clear di bagian top lane, tapi Dairon Dipaksa. Dan bahkan lihat energy, lihat kombinasi Baliski dan Janakity. Dan langsung ditumbangin satu pukulan dan bahkan di sisi sebaliknya. Dairon dengan knockout strike, tiba-tiba berhasil mendapatkan sebuah Baliski terlalu over. Dan di sisi sebaliknya, ini tetap menjadi pertukaran. Tidak boleh, kali ini tidak pertukaran karena tidak ada clear dengan cepat dari bottom lane ini nampaknya bencana Pak Bulu. Itu benar-benar tadi Baliski adalah korban salah pukul ya Pak. Dia hanya mengantarkan dirinya. Di saat ada sebuah pukulan yang langsung dikeluarkan oleh Pakito dan langsung masuk ke arah tubuhnya. Tapi Luke hanya melihat dari luar, belum mau terlalu masuk ke dalam. Elzura dengan Kaguranya masih santuy aja balik badan. Orange buff diambil dan diberikan kepada Cloud. Oke, menuju ke arah 10.000 gold dengan damage deal 35.000 untuk Shadera kali Profesor. Iya, kalau misalkan kita melihat ini Geek Farm ya, setelah dia melakukan engage, dia disengage-nya cepat. Ya itu, Jadi walaupun disiplin loh. Iya, disiplinnya Itu disiplin yang sangat bagus. Entah ini adalah sebuah shot call dari Baleski atau mungkin Baleski emang ditugaskan untuk ngebuka map di sini. Ya. Jadi kalau nggak ada Baleski mereka mundur. Dan bahkan ingat gak yang ketika dia dapat coba Baleski sama seorang Janakity di arah Purple Buff Rebel Legion. Dia coba dapetin Quello, langsung ada altar, dia langsung mundur. Tapi kali ini sedikit berbeda. Retribution dapatkan oleh seorang Fearless, energy di depan sana dibuka. Tapi lihat Elzura-nya overturn fall menjadi pilihan utama dan lagi pergerakan yang sangat tepat membuat seorang Spectre altar depan sana dibuka di saat yang tepat. Flicker dikeluarkan Janakity di saat Winter berchance dan dapatkan Shadera mencoba menumbangkan Fearless di depan sana. Seorang diri tadi menemani dan di sisi sebaliknya Janakity melakukan outplay. Tersisa 2 player Rika Love. What happened again? Wow, hanya menyisakan 2 player aja. Mereka memaksakan terus-terusan di mana tadi tidak ada ke altar lagi, efeknya habis. Mereka terpencar, mereka dibalikin, mereka kehilangan 3 player dari sekarang. Akankah player dari Geek Farm terus maju ke bagian depan atau mereka akan fokus dulu karena Lord 5 detik aja harus mereka tunggu. Yes, bukan hanya kali ini kehilangan overall gold hingga 11.000, tapi malah sebaliknya. Gua tidak melihat permainan dari Val yang biasanya dia tunjukkan. Kita tahu Val ini adalah hero signature-nya, Matilda. Gameplay pick over dan bahkan coverisasi dari Val. Ini menurut gua nggak tahu apa yang terjadi sama Val. Dia nggak bermain dengan lepas sama Profesor. Kalau aku bilangnya mungkin karena mereka lagi keadaan under banget dan kalaupun nanti muncul, yang ada mereka hanya menyerahkan nyawa. Jadi mereka main defense, main high ground. Walaupun kalau ngomongin high ground, ini high groundnya hanya ada di satu pemain, Haze. Sementara Haze ada di urutan 3 terbawah gold leadingnya. Dan ini benar-benar cuma bisa nahan Lordnya aja. Mereka kalau ditabrak sama teman-teman dari Geek Farm, apalagi kalau misalkan Janakity manfaatin untuk enhance chain, ini bakal jadi malapetaka karena gold leadingnya nggak begitu nutup. Dan damage-nya udah begitu tinggi dari Elzura di belakang sana. Nih level kalah jauh, atribut juga kalah jauh, wave minion masuk, Bennett juga udah langsung dikeluarkan, wave minion sedikit lagi dan Lord akan hadir dari bottom lane. Ini ditabrak tapi nggak ada gigi overturn. Ini menjadi kerugian dari tim Geek Farm dan bahkan ada satu badai sana welcome channel terus mendapatkan satu look di depan sana, melakukan distraction dan langsung polis Sarmon. Space ready dibuka, udah ada pemain dari tim Rebel Legion kali ini masuk dengan satu blessing, duet terbuka dan bahkan base-nya terekspos. Geek Farm Baleski fokus ke arah base-nya, gak melihat apa yang terjadi dan bahkan Geek Farm berhasil mengamankan game yang pertama. Game yang sangat cepat, game yang begitu disiplin, game yang begitu lancar untuk Geek. Kali ini seperti tidak ada hambatan loh.